Laga pembuka Piala Asia U23 antara tuan rumah Qatar melawan Indonesia telah digelar semalam pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 di Stadion Jasmin bin Hamad, Qatar. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan. Dalam pertandingan ini, pelatih Qatar, Ilidio Vale memainkan formasi 4-3-3. Sedangkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menggunakan formasi 4-5-1 dengan menempatkan Rafael Struijk sebagai striker tunggal di garis depan. Babak pertama berjalan dengan tempo yang sedang-sedang saja. Kedua tim saling melancarkan beberapa kali serangan. Qatar memperoleh kesempatan di menit ke-16 lewat sepakan Mahdi Salem, namun masih mampu dihalau oleh kiper Hernando Ari. Berikutnya gantian Indonesia memperoleh kesempatan emas di menit 38 lewat tendangan melengkung Rafael Struijk yang sayangnya masih membentur tiang gawang Qatar. Bencana bagi timnas Indonesia berawal di menit 43. Saat Rizky Ridho berduel dengan penyerang Qatar Mahdi Salem, saat ingin menghalau bola lambung ke kotak penalti Indonesia. Kontak fisik tanpa bola ini menyebabkan wasit Nasrullah Kabirov menunjuk titik putih setelah melihat VAR. Khaled Ali yang ditunjuk sebagai eksekutor, berhasil menjalankan tugasnya dengan menendang bola ke arah tengah gawang Hernando Ari. Skor pun menjadi 1-0 untuk keunggulan tim Qatar hingga peluit babak pertama berakhir. Baru memasuki awal babak kedua, petaka Indonesia datang lagi. Ivar Janner yang berlari ingin merebut bola dan melompat untuk menghindari sliding oleh pemain Qatar, Saifeldin Fatlala. Tidak terjadi kontak fisik secara langsung di sini, namun wasit menganggap Ivar dengan sengaja meninjak kaki pemain Qatar, Saifeldin Fatlala. Dan pemain Qatar satu ini pun layak menjadi pemain sinetron yang berpura-pura kesakitan dan dia melakukan aktingnya dengan sempurna. Yang lebih aneh lagi, wasit dari Tajikistan ini pun langsung mengeluarkan kartu merah tanpa mengecek ke VAR dahulu. Ya, drama faktor tuan rumah harus menang terjadi lagi di partai ini. Di sini kecurangan tuan rumah sangat terlihat sekali dalam pertandingan ini. Bermain dengan 10 orang pemain, jelas membuat pertahanan Indonesia goyah. Berawal dari tendangan bebas yang dilakukan pada menit ke-54, Qatar mampu memperbesar keunggulannya menjadi 2-0 setelah sepakan Al-Rawi mampu menembus sisi kiri gawang Hernando Ari. Tertinggal 2-0, melecut semangat pemain timnas untuk bermain lebih lepas. Di menit ke-62 lewat lemparan ke dalam Arhan yang berhasil dihalau oleh pemain bertahan Qatar, disambut dengan tendangan first time oleh Marcelino Ferdinand yang mengarah ke kanan gawang Qatar. Namun sayang penjaga gawang Qatar, Youssef Baliadeh masih mampu menepis bolanya keluar lapangan. Bermain dengan 10 orang dan dengan kondisi tertinggal 2-0, membuat juru taktik Indonesia, Shin Tae-yong untuk melakukan beberapa pergantian pemain, termasuk memasukkan Ramadan Sananta. Namun petaka Indonesia tidak hanya berakhir sampai di sini saja. Di menit ke-94 Sananta yang dengan sengaja meninjak kaki pemain belakang Qatar dan langsung mendapatkan kartu merah setelah wasit Nasrullah Kabirov mengeceknya di VAR. Nah, disinilah keanehan yang terjadi. Karena setiap pelanggaran yang menguntungkan untuk Qatar, wasit selalu mengecek VAR. Namun jika itu pelanggaran menguntungkan untuk Indonesia, wasit tidak pernah mengecek VAR. Usut punya usut, ternyata petugas VAR-nya adalah orang-orang dari Thailand yang notabene adalah saingan timnas Indonesia di kawasan ASEAN. Ya, apa mau dikata, timnas kita memang lagi dikeroyok rame-rame biar kalah. Tapi tetap semangat Garuda, pantang menyerah. Tunjukkan kita adalah pejuang dengan Garuda di dadaku. Ayo Garuda, kamu pasti bisa.